Ya, kali ini kita mau ngeliat sebuah mobil keluaran dari produk Chang'an, yaitu Chang'an Lumin. Nah, Chang'an Lumin ini memang kategorinya mobil EV kecil, bisa dibilang ini masuk kategorinya mikro. Ya, kenapa mikro? Karena memang pintunya tersedia 3 saja, ya, depan, samping kanan dan samping kiri, dan di belakang, di bagasi belakang. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa lucunya Chang'an Lumin, seperti apa fitur yang ada di Chang'an Lumin, dan kenapa sih Chang'an Lumin ini layak dipertimbangkan sebagai kendaraan harian yang efisien, ramah lingkungan, dan juga efektif untuk mobilitas harian di perkotaan. Yuk, kita kenalan sama salesnya. Nah, oke, saya sudah bersama rekan saya, Handi, sales eksekutif Chang'an Bandung, yang nanti akan menjelaskan atau menemani saya untuk melihat apa aja kelebihan dari Chang'an Lumin ini dan bagaimana Chang'an Lumin ini menjadi kendaraan yang layak dipilih oleh masyarakat Kota Bandung sebagai kendaraan harian di perkotaan. Halo Handi. Selamat datang Pak Vicky di Chang'an Bandung. Terima kasih, tetap semangat ya. Amin. Semangat sama-sama. terus, kita baru libur lebaran tapi semangatnya nggak pernah mati. Ya. Oke Handi, Siap. saya pengen tahu nih lebih dalam banget ya, mungkin kalau kita lihat di sosial media udah banyak berseliweran ya, Chang'an Lumin ini ya, dilihat di kamera itu kayaknya fotogenik banget nih mobil. Betul, lucu banget mobilnya. Tapi supaya lebih jelas mungkin Handi bisa temenin penonton semua buat lihat apa sih yang menjadi kelebihan dan benefit apa yang didapat kalau kita beli Chang'an Lumin ini. Baik, terima kasih Pak Vicky. Ini Chang'an Lumin adalah EV Micro ya, yang sama-sama 2 pintu. Oke. Desainnya ini lucu, seperti orang bilang sih katanya pandang ngantuk ya. Nah, ini yang membuat orang terkesan itu adalah karena dia desainnya adalah cute but not childish. Oh, ya, oke. artinya laki-laki pun pakai ini masih Masih pede, oke ya. betul. Oke, apalagi warna-warnanya yang netral mungkin Betul. ya, kayak warna putih Betul. gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini dia kelebihannya adalah pertama dari ban. Ringnya ini 14. Nah, dengan 14 untuk micro EV ini tidak akan menemukan kesan melayang. Bahwa mohon maaf, di micro EV yang pertama hadir di Indonesia itu kan banyak yang mengeluhkan kalau misalkan dia kecepatan 70 saja dia akan ada terkesan melayang. Dan kemarin kita kan kegiatan di Sumarekon ya. Nah, karena showroom kita itu di Lewi Panjang, otomatis kita harus masuk tol. Betul. Ya kan, keluar di Sumarekon. Nah, kita ini kan kalau dari Eko itu dia kecepatan speednya itu limitnya itu di 89 kilo. Ya. Nah, kalau di mode ada 2 mode. Iya, ada dua mode, oke. Eco dan Sport. Nah, di mode Sportnya ini kita bisa mentok di 109. Nah, fun fact-nya Pak Vicky, ini kalau kita pacu di kecepatan 100, dia tidak ada kesan limbung atau melayang. Oke, ya kemarin Gitu. juga saya kebetulan sempat naik juga Betul. sama rekan sales yang lain. Betul. Saya jadi penumpang tuh. Betul. Ketika di tol, iya sih pada saat dia pakai mode sport, saya pikir mobil ini akan, kalau bahasa umumnya itu limbung ya. Betul, terutama apabila ada kendaraan besar kan. Nah. Enggak, dan ketika saya lihat kecepatannya itu sudah mentok banget di 109. Betul. Dan saya nggak ngerasa banget bahwa itu mobil sudah kecepatan 109. Betul, masih nyaman. Betul, gitu. Jadi kayak saya rasa ini kok kayak mobil kecil pada umumnya ya. Betul. Bukan terkesan micro EV ya. Berarti faktornya juga karena faktor ban ya? Pertama ban, dan yang kedua wheelbase. Nah, wheelbase-nya ini kan cukup panjang, sehingga perpaduan dari pelek 14 dan wheelbase menghadirkan mobil yang stabil. Karena mohon maaf nih Pak Vicky, Chang'an ini kan basicnya adalah pabrik militer dulu, sehingga dia untuk keamanan dan safety-nya itu lebih dipertahankan. Jadi sebenarnya kalau kita tarik dulu nih, kita ngomongin masalah sejarah dari brand Chang'an. Ya. Jadi awalnya brand Chang'an itu sebenarnya perusahaan milik pemerintah ya? Betul, BUMN, Big Four, 4 besar di China-nya sendiri. Dan awal mulanya dia membuat untuk kendaraan militer. Betul. Itu dari tahun berapa Pak?
Dari tahun 1862. Hah? 1862? Iya, artinya untuk tahun sekarang ini udah hampir 162 tahun. 1862, kita masih dijajah Belanda ya. Dia udah bikin mobil, Chang'an. Luar biasa banget loh. Oke, jadi dari 1862 perusahaannya sudah berdiri, Betul. kemudian sudah membuat mobil di tahun itu atau di tahun 84-an. Oh, oke. Mulai membuat komersil Oke, gitu. itu sudah mulai membuat kendaraan komersil ya. Betul. Berarti tahun sebelumnya dia masih membuat kendaraan militer ya. Ya. Oke, kendaraan komersil. Nah, kalau saya nggak salah informasi nih, Betul. Andi ya, waktu tahun 80-an itu menjalin kerjasama Chang'an dengan salah satu brand Jepang ya. Kalau nggak salah. Joint venture. Joint venture ya. Dengan Mazda. Dengan Mazda dan Suzuki juga ya kalau tidak salah. Iya. Oke. Nah, fun fact-nya juga artinya selama puluhan tahun Chang'an ini dipercaya untuk membuat merakit Mazda yang Oke. kita tahu Mazda itu sangat-sangat detail sekali Oke. untuk untuk perakitannya, pembuatan mobilnya, eksterior dan interiornya. Betul. Berikut faktor keamanan ya. Itu yang diadaptasi dan diaplikasikan pada Kendaraan unit-unit Chang'an. Oke. Jadi wheelbase-nya pun ini proper sebagai kendaraan perkotaan ya. Betul. Bukan untuk kendaraan micro EV yang tujuannya yang penting kecil tapi bukan Lumin hanya mohon maaf nih. Ya. Baterai dikasih motor, yang penting jalan. Oke. Nah, Chang'an itu menghitung detail semuanya, Oke. sehingga betul tetap nyaman, safety-nya dipertahankan. Coba ini supaya penonton juga bisa ngelihat ya. Kalau kita ngomongin wheelbase, kamera boleh lihat ke sini ya kamera. Nah, ini saya coba jalan aja ya melangkah ya. Kita lihat, kita nggak ada ukuran nih, tapi minimal ya kita lihatnya dari sini sampai ke sana. Tuh, 2, 3, 4, 5. Hampir 5 langkah. Ya artinya kendaraan ini bukan dikategorikan sebenarnya kalau untuk secara dimensi sebenarnya nggak masuk micro EV banget. Tapi karena dia pintunya terbatas, dua pintu di depan, itu yang membuat dia masuk kategori micro EV. Tapi sensasinya ternyata tidak seperti naik kendaraan micro EV. Ya itu fakta ya. Oke lanjut nih Handi, selain itu apa lagi nih? Jadi kalau dari luar terlihat imut, nah kalau kita masuk, karena wheelbase yang panjang, itu interiornya sangat luas sekali. Jadi kita tidak seperti masuk ke mini. Atau micro EV pada umumnya, Pak Vicky. Boleh dilihat kamera ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, memang ukuran pintunya ini besar. Betul. Ya, ukuran pintu besar itu tujuannya supaya memudahkan akses ke baris kedua. Dengan tinggi badan saya yang hampir 170, kalau kita duduk nyaman seperti ini, nah ini kaki saya masih bisa selonjor, Pak Vicky. Tuh, ya kan? Artinya ya luas banget. Nah, dengan posisi duduk seperti ini, saya coba misalkan ke baris kedua ya, dan ini hanya satu sentuhan saja. Satu sentuhan aja. Nah, seperti itu. Ya. Saya izin masuk. Kemudian posisinya di posisi tadi ya, kurang lebih ya. Saya mundurkan. Nah, ini posisi duduk yang tadi Pak Handi bisa selonjoran ya. Saya coba duduk ya posisi Pak Handi nih, selonjoran nih. Nah, masih selonjoran. Bisa selonjoran kan? Ini masih bisa 4 jari loh lutut saya. Lutut saya pun tidak nempel saya sama kursi. 171 cm. Ya, ini masih bisa selonjoran. Dan saya ini pun lutut nggak nempel sama kursi. Iya, bisa dilihat nih Handi masih bisa duduk dengan nyaman. Artinya sebenarnya kalau saya kegeser sini duduk saya pun nyaman sebetulnya. Nyaman ya? Oke. Nyaman tuh. Ruang kepala masih ada. Ruang kepala masih ada, bahu nyaman. Jadi ya kalau untuk dalam perkotaan dengan saya yang tinggi hampir 170 ini sangat nyaman, apalagi misalkan bawa anak kecil. Keluarga yang baru punya 2 orang anak gitu kan. Proper banget. Iya. Dan ini memang ya kalau keluarnya pun gampang, mudah simple. Ya. Betul. Jadi kadang-kadang suka ada yang khawatir, wah kalau pintunya cuma 2, yang keduanya repot ya kalau mau masuk. Nggak usah khawatir. Sebenarnya kalau misalnya nih, kan biasanya mobil ini itu banyak yang pakai adalah ibu-ibu yang nganter jemput anaknya, atau mahasiswa, atau yang kita kerja kantoran tapi butuh efisiensi yang deket-deket aja gitu. Terus ada temennya yang mau ikut, temennya nggak usah besar-besar banget lah. Ini posisinya seperti ini ya. Nah tadi kan posisi duduk kita masih bisa selonjor nih. Saya ulang. Nah masih masuk ya. Ini tetap posisi saya kalau masuk ke belakang tanpa kursi maju ke depan, saya masih bisa masuk loh.
Oh, Nah, saya masih bisa masuk dengan space yang masih mumpuni untuk orang duduk di belakang. Jadi ya itu tadi ya. tanpa Andi, ya. mengorbankan ruang kaki untuk yang baris depan ya. Betul. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa kompetitor atau brand-brand lain yang memiliki micro EV, ini bisa dibilang yang paling luas kali. Betul. Paling nyaman, paling luas. Belum kita berbicara mengenai keiritan konsumsi energinya. Oke. Ya, kita balik lagi keluar ya. Nah, terus, ini saya lihat poketnya banyak banget nih. Betul. Besar sekali nih ya. Ini ada dua bagian. Iya. Yang ini untuk yang depan ya. Betul. Yang ini juga untuk yang belakang. Jadi yang belakang juga masih dikasih space untuk nyimpen barang ya. Betul. Dan Oke. ini pun ada karetnya loh buat simpan HP. Oke, jadi bunyi karet Iya, handphonenya nggak peredam. tuk-tuk-tuk-tuk ya. Betul. Aman. Oke, Gitu. oke. Nah, untuk proper. iya, untuk materialnya sendiri nih, Iya. Handi, kan ini memang tidak menggunakan material Soft soft touch, ya. betul. Tapi kalau dilihat ini rapi sekali ya, maksudnya cuttingannya, Iya. kemudian pemasangannya gitu loh, presisinya. Ya karena mencirikan DNA Chang'an itu bahwa dia sudah puluhan tahun terbiasa membuat mobil. Gitu. Oh, oke, yang tadi dibilang ya bahwa Punya build quality yang build quality. karena BUMN ya QC-nya kan pasti ketat. Oke, Gitu. oke. Nah, terus kan banyak yang bilang nih, wah kalau mobil micro EV pasti nggak ada bagasinya. Oke. Gimana dengan Lumin ini bagasinya, Handi? Nggak salah sih kalau sebelum Chang'an Lumin datang. Nah, Tapi oke. kalau kita lihat Chang'an, ini satu koper kecil masih bisa masuk. Koper cabin. Iya, koper cabin dan cabin. ransel masih masuk ini. Oh. Tuh, tangan saya ini kan sejengkal. Nah, sejengkal setengah ini masih ada ruangan gitu. Oke, dan ini pun masih bisa dilipat ya? Betul, kalau misalkan proper punya anak misalkan hanya 1 atau 3 orang yang pergi, ini masih 50-50. Oke, nah ini sebuah kelebihan juga untuk ya, Handi ya, bagasi, iya. bahwa melipatnya tidak Harus semua. tapi bisa 50-50. Betul. Artinya masih bisa ada penumpang dan juga bisa menambah space untuk barang. Belanjaan, Oke. gitu. Atau oke. misalkan hanya pergi berdua, nah, Ini bisa lebih nih. besar Ya, lagi, betul. Pasangan yang baru merit untuk di Iya, kota-kota, Oke. atau buat ibu yang perlu mobilitas, sat-set di perkotaan. Oke. Jadi balik lagi bahwa ini adalah micro EV, tapi yang nggak kerasa kayak micro EV. Terbukti dari space di dalam masih leluasa untuk mengakomodir kebutuhan barang dan penumpang. Tuh, dilengkapi 2 sensor parkir. 2 sensor parkir. Dan kamera mundur. Kamera mundur juga ada? Ada. Oh ini ya. Betul. Ini kamera mundurnya. Safety-nya betul-betul diprioritaskan. Oke. Jadi walaupun mobilnya kecil, Ya, mobil yang bisa dibilang entry level, Ya. tapi dia sudah menyematkan faktor-faktor keselamatan betul. untuk berkendara ya. Ya, walaupun sebetulnya kadang di mobil kecil itu nggak perlu kamera mundur, tetap kita sematkan. Oke. Ini lampu belakangnya juga lucu juga ya. Ya. Kayak lampu depan ya bentuknya sama bulat ya. Betul. Oke. Ada kelopaknya. Iya. Jadi memang secara konsep ini Lumin ini kayaknya udah dipikirin mateng-mateng Iya. ya. Bahwa selain mobilnya lucu, Desainnya kompak. desainnya oke, juga untuk kondisi di dalam interiornya sangat-sangat nyaman untuk pemakaian harian di kota. Oke, saya mau nanya lagi nih, Iya, Handi. Pak. Ini jarak tempuhnya berapa ya? Kalau janji brosur atau biasa kita bilang NEDC Oke. itu 301 satu kali cas. Artinya dengan 1 kali cas bisa menempuh 301 kilo. Hanya kalau WLTP itu sekitar bisa di 260. Oke. Ya. Tapi sejauh pengetahuan saya, Ya. Handi, antara WLTP dengan NEDC itu dua-duanya real. Betul. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat ya. Bahwa kalau WLTP itu kan memang dihitung ketika pemakaian yang nyata ya. Artinya ketika kita melewati jalanan macet, kemudian banyak dibejek tanjakan, AC full, iya betul. Kecepatannya kadang-kadang melebihi dari Betul. kecepatan pada umumnya. Itu biasanya memang akan ada Betul. deviasi Betul. jarak tempuh. Betul. Sama seperti mobil bensin ya. Iya. Kalau mobil bensin kan juga
kadang klaimnya 1:12. Betul. Tapi ketika dipakai harian dalam kota, kena macet segala macam, jatuhnya 1:9. Tergantung kaki sekolah apa enggak katanya Pak Betul Fikri. ya. Jadi di mobil EV pun sama ya, Betul. seperti itu ya prinsipnya. Hanya izin mengingatkan bahwa Lumin Chang'an ini kan sebetulnya city car. Betul. Artinya dengan jarak 301 di NEDC atau WLTP di sekitar 250-an, itu kira-kira Pak Fikri sehari mau berapa kilo sih? Betul. Kurang lebih paling 50 kilo Pak. Betul. Saya kalau misalnya hitung ya perjalanan kadang dari rumah ke Betul. kantor, kemudian dari kantor saya mampir dulu ngopi sama teman dan Betul. segala macam. Ya kurang lebih 40 sampai 50 km sehari ya. Artinya Ngecasnya kira-kira 3 atau 4 hari sekali Pak baru cas. Betul ya. Itu pun dengan kondisi baterai tidak sampai 0 ya. Betul. Dan kita sudah fast charging juga. Fast charging. Betul. Nah, ini yang penting. Ini yang penting banget nih ya untuk para penonton bahwa kendaraan masa kini ketika sudah disematkan smart charging, maka kendaraan tersebut artinya sudah siap untuk menemani harian dengan mobilitas yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena ketika fast charging kita bisa mampir di SPKLU atau mungkin ketika kita melewati jalan tol, kemudian menemukan rest area, ada SPKLU-nya juga, kita mengecas hanya dalam waktu 30 menitan, 30% sampai 80% itu sudah penuh. Jadi Pak Handi beli kopi, kopinya baru diseruput sedikit, mobil udah 80% lagi nih, udah bisa jalan lagi ya. Betul. Oke, nah itu efisiensinya dan sangat bermanfaat sekali untuk aktivitas harian dengan kesibukan kita di perkotaan. Dan boleh ditambahkan juga bahwa yang namanya city car ini kan untuk sekarang apalagi dengan isu efisiensi energi dari pemerintah sama ada lonjakan minyak di global. Artinya pasti banyak early adopter. Betul. Mereka itu pasti rata-rata khawatir. Listrik di rumah saya kan tidak tinggi, Pak. Gitu kan? Betul. Ini yang disematkan oleh Chang'an. Artinya dengan 35 menit itu bisa fast charging. Betul. Jadi ada kekhawatiran kan. Oh, berarti kalau saya ngecas di luaran, saya buang waktu dong sekian jam. Ya kan? Antri bensin juga sama. Betul. Apalagi nanti bensin amit-amit ya, mudah-mudahan kondisi dunia baik-baik saja ya. Tapi kan walaupun bagaimana pasti yang namanya jam-jam tertentu itu ada antrian yang cukup panjang untuk beli bensin. Ya kurang lebih kalau saya menghitung bisa sampai 15 menit sampai 20 menit loh kalau saya beli bensin. Ya antri bensin di pom bensin. Nah ini hanya selisih mungkin 15 sampai 10 menit ya untuk pengecasan itu. Dan artinya kalau misalnya 30% sampai 80% itu sampai 80% berarti bisa menempuh jarak kurang lebih 200 kilo lagi loh. Ya, itu efisiensi banget loh, ya. Oke. Kalau begitu berarti secara baterai dan juga pengecasan, ini udah sangat-sangat proper banget ya untuk kendaraan harian. Nah, saya pengen tahu untuk multimedianya gimana nih? Kelebihannya apa nih dibandingkan sama jenis-jenis micro EV yang lain? Karena untuk mobil perkotaan sesuai dengan keamanan standar itu ya disematkan dengan Android Auto, Apple CarPlay. Sudah ada. Walaupun untuk Apple CarPlay tetap memakai USB. Nah yang kedua bisa mirroring untuk map karena kan pasti dominan yang pakai nih para wanita atau ibu-ibu ya kan. Walaupun di dalam di dalam kota pun masih perlu map. Nah itu bisa pakai mirroring dari HP dan ada radio juga. Jadi udah cukup lengkap lah kalau infotainment di dalam mobil. Misalkan kejebak macet bisa Android Auto, Apple CarPlay atau misalkan nggak ada kuota ya nyalain radionya. Berarti untuk kegiatan harian menemani di saat bermacet-macet ria aman ya? Aman sekali. AC? Dengan ruang kaki dan AC-nya ini untuk beberapa orang yang sudah coba bilang sangat dingin sekali. Sangat dingin. Betul. Atau bahasa gaulnya nyecep ya. Nyecep itu apa ya bahasa Indonesianya itu menusuk ya. Menusuk gitu. Jadi dinginnya tuh nusuk banget ya. Dan ada kekhawatiran juga kalau macet nanti kehabisan baterai. Nah, fun fact-nya kalau macet artinya kan mobilnya diam nih Pak Fikri. Nah, 1 jam ketika dalam keadaan diam kita menyalakan AC itu hanya memakan 1 kWh. 1 kWh. 1 kWh saja. Nah, 1 kWh itu kalau kita pakai rumahan pengecasan di rumah itu biayanya 1 kWh adalah Rp1.700. Ya. So
irit banget ya Betul. pakai mobil ini gitu kan. Iya. Dengan 1 kWh 1700, mungkin 1 kWh kalau dikonversikan seolah-olah itu adalah bensin. Betul. Bensin kita pakai yang paling ekonomis, misalnya Iya. Pertalite ya. Iya. Pertalite itu udah Rp10.000. Ini Rp1.700. Selisihnya lebih dari 80%. Ya, dan harus saya ingatkan kembali, ini kapasitas baterainya adalah 28,08. 28 Betul. kWh. Betul. 28 kWh. Oke. Artinya yang bisa ditampung kalau misalkan apa sih kapasitas baterai itu, ibaratnya kalau kita boleh analogikan, ia adalah kapasitas torrent. Jadi dia mampu menampung 28. Nah, tadi kan Pak Vicky udah sampaikan 1 kWh-nya kan 1.700. Iya. Nah, simpelnya 1.700 dikali 28. Iya. Kurang lebih kalau misalkan pakai di rumah tidak sampai 50.000 untuk satu kali cas. pengecasan. Bisa menempuh 301 kilo. Irit banget emang. Sangat irit, Pak. Irit, Kurang lebih konversinya itu bisa 5 kali lipat. Iya. Nah, jadi kalau dengan misalkan sehari kita menempuh 50 kilo, itu penghematannya sebulan itu bisa sampai sangat luar biasa hematnya sih. Oke. Nah, ada juga kekhawatiran mungkin Ya. beberapa calon pengguna EV adalah kalau ngecas di rumah gimana? Bisa nggak ngecas di rumah? Apakah harus ngecasnya di SPKLU yang tadi bisa 30 menit gitu kan? Kalau ngecas di rumah bagaimana? Oke, nah untuk para early adopter, memang rata-rata yang ditemui kami di beberapa event itu pertanyaan seperti itu. Saya listrik 1.300, saya listrik 2.200. Nah, pemerintah sangat mendukung untuk early adopter ini. Jadi, Bapak Ibu yang listriknya 1.300, 2.200 tetap pertahankan itu. Nah, hanya ketika nanti ambil EV itu ada promo. Nah, promonya ini biasanya kurang lebih itu masih ada ya? Masih berlaku? ada. Oke. Sampai kita cek terakhir itu biasanya diperpanjang, tapi ketentuan di PLN Mobile-nya itu sampai 2026 di bulan Juni apa Juli. Ya, berarti biayanya ada potongan. 50%. 50% untuk pemasangan baru. Untuk pemasangan baru untuk mobil early adopter EV. Kenapa harus pasang baru? Karena selain ada promo di awal 50%, nah Ibu kan yang namanya EV ini rata-rata memindahkan kebiasaan, ya kan? Ya, betul. Biasanya kita istirahat, Betul. mobil juga ikut istirahat. Betul. Nah, pemerintah memberikan potongan lagi 30% nih Pak Vicky. kalau ngecas? Dari jam 10 malam sampai jam 5. Nah, kalau beli Lumin ini kan dapat portable charger kan? Oh, itu dapat juga dikasih. Dapat. Oke. Kapasitasnya. Jadi nggak harus beli lagi ya? Nggak perlu. beli lagi. Oke. Kapasitasnya itu kan 3.500. 3.500. Oke. Nah, artinya 28 dibagi 35 itu ketemu 8. Nah, 8 ini apa? Artinya kalau 0 sampai 100 itu 8 perlu jam. 8 jam. 8 jam. Balik lagi, nggak mungkin kan Bapak dikosongkan sampai 0%, Iya, betul. Dan 50%. Nah, Betul. artinya cuma 4 jam. betul. Kalau ngisi di rumah. Iya. Nah, kenapa nggak tambah daya aja? Mungkin ada beberapa yang menyarankan seperti itu. Saya listrik sudah 1.300, ribet kalau pasang baru, lebih baik tambah daya. Nah, Bapak Ibu, listrik yang 7.700 ini kan tarifnya berbeda. Jangan sampai Bapak nanti nyolok Magicom, nyolok AC dan sebagainya, kena tarifnya yang tinggi. Dan mohon maaf, kalau tambah daya tidak ada subsidi yang 30% tadi. Nah, itu kelebihannya untuk para calon pengguna mobil listrik. Nggak usah khawatir. Pemerintah sedang mendukung program melalui PLN bahwa pemasangan baru untuk 7.700 watt pemasangan di rumah itu mendapatkan diskon dengan menunjukkan faktur pembelian. Ya, nanti biasanya dari Chang'an memberikan. Betul, dibantu ya untuk karena itu kan prosesnya dengan pihak ketiga. Betul, sampai nanti terpasang di rumah. Dan itu selain pemasangannya juga mendapatkan diskon, dan untuk pengecasannya di rumah pun juga mendapatkan potongan ketika kita mengecas di malam hari, terutama jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Benar banget yang disampaikan sama Handi bahwa pemiliknya istirahat, mobilnya mempersiapkan diri untuk pemakaian keesok harinya. Dan satu tambahan lagi Pak Vicky kalau boleh, kenapa harus pasang baru? Karena kan ini wattnya besar. Jadi harus dipersiapkan yang namanya izin grounding, kabel internasional.
Karena ada beberapa yang, mohon maaf, perumahan di Indonesia ini tidak standar, tidak ada grounding. Betul. Yang kedua, kabelnya pun, nah Betul. hati-hati, bisa terjadi insiden kebakaran itu bukan karena dari baterai, tapi karena instalasi yang buruk. Jadi kalau kita sempat dengar di media ada kendaraan terbakar, itu sebenarnya penyebabnya bukan dari baterai, bukan dari mobilnya ya, tapi Bukan. dari apa tuh kira-kira Pak Andi? Kalau saya boleh ambil informasi dari asuransi global, Iya. Tiap tahun kan yang namanya mobil itu, yang namanya kredit atau cash itu Iya. rata-rata diasuransikan. Betul. Ini informasi yang sangat menarik. Dari 100.000 Ya. pengiriman EV itu yang mengklaim kebakaran itu dari mobil EV dari 100.000 itu 25 unit kebakaran. Dari 100.000. Dari 100.000 dan Oke. klaimnya itu rata-rata bukan karena baterai, Bukan tapi baterainya. karena instalasi yang buruk. Oh. Entah Oh, dia mungkin karena dia potong kabel, sambung kabel, kupas kabel. Biasanya yang atau pengen instalasi di rumah, upgrade audio betul. atau upgrade lampu. Nah, Betul. itu juga harus perlu hati-hati, jangan dilakukan oleh yang tidak profesional Iya. ya. Jadi sebaiknya kalau ingin melakukan upgrade di semua kendaraan EV adalah sistemnya harus yang plug and play. Iya. Tidak ada yang pemotongan kabel dan juga tidak ada modifikasi perkabelan yang terlalu ekstrim. Dan juga menggunakan kabel-kabel yang proper tentunya. Nah, Ya. terus Pak Vicky kira-kira mau tahu tidak dari 100.000 mobil bensin berapa yang mengalami klaim kebakar? Itu 1.500. 1.500. 1.500 dari 100.000. Dan itu bukan karena faktor baterainya, Iya. karena sudah pasti yang namanya pabrikan otomotif sudah mempersiapkan Iya. sistem keamanannya Betul. sangat tinggi ya, Betul. terutama mungkin di Changan ini ya, Betul. melihat dari historinya bahwa Changan ini sangat mementingkan faktor keselamatan dan keamanan ya. Dan hanya, mohon maaf nih, black campaign aja, karena peralihan dari teknologi. Oke. Contoh misalkan, kenapa ketika misalkan kita bilang 100.000 mobil EV yang mengklaim kebakaran itu 25, terkesan, oh banyak juga ya, saya jadi khawatir. Sebentar Bapak Ibu, dari 100.000 mobil bensin, mau tahu tidak yang mengalami klaim kebakaran Betul, dalam satu pasti tahun? lebih banyak. 1.500. Iya, pasti Nah, lebih banyak. ini pun sama seperti kita pakai HP. Betul. Sudah berapa tahun kita pakai HP, Iya. pasti yang namanya berita waktu dicas kebakar dan sebagainya tetap ada. Tetap ada, Tapi kan betul. orang tidak berhenti pakai HP. Betul, betul. Nah, ini pun sama seperti itu kurang lebih. Justru sebenarnya kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ketika kita kurang aware dengan kondisi Iya, kendaraan kita duduk itu di bahan atas, bakar loh. betul, di atas bahan bakar. Sedangkan ini kita di atas baterai yang Baterai. Beberapa momen di sosial media juga Iya. sering diinfokan bahwa sekarang baterai itu ditusuk pun Betul. tidak akan meledak. Dan sudah asuransi untuk sudah ada sertifikat untuk direndam. Oh, ya direndam. kan? Berarti di Betul. banjir aman dong Pak Handi? Sebetulnya kalau berbicara untuk melintasi genangan, Oke. asal tidak melebihi roda itu aman. Kenapa? aman ya? Karena kita kalau berbicara mobil, walaupun sebetulnya listrik ini kan sederhana, hanya ada 3 komponen, ya kan? Tapi tetap yang namanya instalasi listrik tetap ada aki 12 volt. Nah, itu jangan Oke. sampai mengganggu kelistrikannya, Iya, bukan baterai. Bukan baterainya. Sementara mobil bensin itu kan ada 2.000 komponen yang bergerak. Betul. Malah justru lebih berbahaya kan, ada efek water hammer dan sebagainya. Kalau mobil listrik itu hanya untuk melintasi genangan aman. Aman. Tapi kalau misalkan tergenang sampai atap, balik lagi yang dikhawatirkan bukan baterai, Iya. tapi kelistrikan yang lain. Kelistrikan yang Makanya disarankan untuk hubungi bengkel gitu. Jadi kalau membedakan antara mobil listrik dengan mobil bahan bakar fosil di banjir, ya balik lagi, aman dengan tidak aman bukan karena faktor baterainya atau faktor yang lainnya, Iya. tapi sistem perkabelan yang lainnya yang Ya. akan mengganggu komponen-komponen yang lain yang Betul. menyebabkan mobil itu jadi tidak bisa Betul. dipakai. Betul. Oke. Air masuk ke kabin kan bau, ya sayang kan gitu. Oke. Nah, kita kayaknya kalau ngomongin mobil ini udah sangat banyak banget ya. Tapi ada satu nih, kadang-kadang yang ya akan menjadi concern bagi para pemilik first buyer Early EV. adopter. Ya, early adopter adalah garansinya bagaimana nih Pak Handi? Ya, garansinya, kemudian servisnya bagaimana, terutama di Bandung ini. Ya. Ya, yang kita
sedang ngobrol di dealer ini gitu ya, di Champion Motor. Kira-kira gimana nih Pak Handi? Siap. Chang'an Lumin hadir di Indonesia ini tidak asal hadir, ya kan? Oke. Chang'an menggandeng Indomobil yang sudah punya ekosistem di Indonesia. Artinya secara untuk S3, pengadaan barang dan lain sebagainya ini sudah disiapkan. Dan untuk Chang'an Lumin ini ada garansi baterai ikut ketentuan global, Pak Vicky. Oke, ketentuan Yaitu global ya. Ketentuan global. Oke, ketentuan global itu gimana tuh? Nah, ketentuan global itu yaitu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun Oke. atau 120.000 kilometer. Mana Iya, yang dulu tercapai? Untuk Lumin. Iya. Oh, jadi untuk Lumin baterainya di cover garansi 8 tahun atau 120.000 kilometer. 120.000. Nah, banyak yang salah kaprah bahwa oh berarti setelah 8 tahun saya nggak aman dong. Nah, di sini ketentuan global bahwa baterai 8 tahun itu adalah ketika degradasi baterai itu setelah penelitian, kan ini kita baru yang namanya EV ini kan 2013 ya. Ya. Nah, sudah ada angkanya bahwa ketika memasuki angka 13 atau 15 tahun dan itu pun sehari harus menempuh 70 kilometer rata-rata, baru akan mengalami degradasi itu di usia 13 atau 15. Oke, jadi panjang banget ya? Sangat panjang dan itu pun degradasi, bukan mati total. Betul. Oke. Kalau misalkan kita HP biasanya cas 100% itu bisa 24 jam. Nah, artinya degradasi itu berarti ketika kita cas 100% ternyata hanya jadi 12 jam. Nah, Lumin pun sama. Mungkin nanti di angka 8 tahun atau 9 tahun yang biasanya satu kali cas itu bisa menempuh 301 jadi hanya 250. Ada pengurangan 200. biasanya. Nah, Ya sama seperti handphone ya. Betul. Tapi mungkin ya Pak Andi ke depan kan ada juga nih orang yang mengkhawatirkan, oh kalau ini nanti baterainya mahal ya. Oke. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pemikiran saya teknologi kan nggak berhenti ya Pak Andi ya. Sekarang mungkin harga baterai anggaplah ya, satu mobil ini harga baterainya 80 juta. Ya. Mungkin 5 tahun ke depan dengan teknologi yang baru harga baterainya jauh lebih ekonomis ya. Artinya untuk melakukan penggantian pun baterai tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Ya, betul. Apalagi kalau misalnya nanti ke depan bisa jadi ya Pak Andi akan ada yang namanya kredit khusus baterai. Betul. Ya, bukan menutup kemungkinan juga kan ya. Nah, kalau berbicara mengenai masa depan kan ada orang yang skeptis, mengawang-awang. Kita historis saja. Ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu untuk sebuah handphone harga 2 juta itu bisa buat apa Pak Vicky? Waduh, harga handphone 2 juta itu 15 tahun lalu. Handphonenya hanya handphone untuk SMS-an iya, saja. handphone jadul banget kan. Betul. Ya. Sekarang dengan harga yang sama 2 juta, HP yang seperti apa yang kita dapatkan? Betul, udah bisa browsing. Nah, udah kameranya udah bagus. Betul. Sudah bisa main game. Betul. Ya. Dan ketika saya cari datanya, jadi baterai itu tahun 2013 kan memang harganya 100%. Ya kan? Nah, di tahun 2023-an itu harganya 50%. Nah, untuk sekarang ini harganya sudah menyusut lagi. Kenapa? Ya karena untuk Chang'an sendiri bukan hanya fokus di mobil, dia mengembangkan baterai. Nah, ini kita bisa lihat bahwa harga baterai sekarang sudah menyentuh 30%. Nah, 30%. Fun fact-nya, ini kan penghematannya untuk ambil Chang'an ini selama 5 tahun dia sudah menebus setengah harga mobilnya sendiri, Pak Vicky. Itu nanti kita bisa hitung detail ya. Dari mana angka setengah harga mobil ini kalau kita pakai 5 tahun. Nah, maksudnya baterainya ini ketika 8 tahun lagi tidak akan mencapai 10%. Dapat dari mana data itu? Ya karena kalau misalkan, yang namanya nikel dan lain sebagainya mahal. Nah, kita Chang'an tidak pakai nikel, tapi pakai besi. Ya kan? Nah, besi ini kadang kalau misalkan kita jelasin panjang lebar, ketika di masa depan ini lebih gampang menambang dari alam atau dari mobil EV bekas, biayanya lebih murah mana? Dari EV bekas. Nah, artinya nanti banyak perusahaan baterai kecil yang mendaur ulang dari EV. Nanti pun baterai yang mobil EV yang rusak itu tidak akan ngejogrok begitu aja. Memang secara degradasi untuk mobil itu kurang worth it.
Iya, ya kan? iya. Tapi banyak pabrikan, bangunan yang memerlukan power bank dari baterai-baterai EV. Artinya siklus ini. Artinya, iya betul. Dari kendaraan EV ini bisa menjadi sesuatu yang terbarukan. Dan saya juga menemukan artikel di media bahwa sekarang terutama Chang'an nih. Dan saya cukup kaget juga gitu bahwa dia sudah mengembangkan teknologi baterai yang sudah menggunakan bahan baku natrium. Natrium itu tuh garam. Ya, jadi campurannya dengan garam yang diklaim bahwa akan lebih tahan terhadap cuaca dan secara biaya jauh lebih ekonomis. Dan ini luar biasa banget. Artinya ya kalau kita tarik lagi dari pembicaraan kita sebelumnya mengenai kekhawatiran kendaraan EV, justru ini adalah kendaraan sudah bukan bisa dibilang kendaraan masa depan, tapi ini adalah kendaraan masa kini kalau menurut saya. Masa kini dan masa yang akan datang, ya, yang sudah mulai dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan otomotif dan juga untuk pemakaian kita sebagai konsumen bisa mengendarai kendaraan yang sangat efisien, murah dan menyenangkan pastinya. Ya. Nah, servisnya gimana Pak Handi? Servisnya, nah selain garansi baterai global 8 tahun, untuk Chang'an di Indonesia ini Lumin di cover 4 tahun untuk free jasa servis dan spare part. Artinya bukan hanya jasa, tetapi spare part sesuai ketentuan buku servis. Apa saja komponen nanti yang akan diganti itu ada di sana. Jadi kalau saya punya mobil Chang'an, terutama Lumin ini, udah nggak usah mikirin servis biayanya, udah nggak usah mikirin spare part-nya yang harus diganti. Ya spare part wajib ya tadi ya, wajib diganti, udah nggak usah mikirin. Selama 4 tahun. Jadi saya kalau datang servis, cuman datang doang, booking servis. Saya mau booking servis, silakan Bapak datang ke sini, kasih mobilnya, pulang lagi, udah selesai. Semudah itu. Semudah itu. Makanya tadi saya bilang, 5 tahun kemudian Chang'an ini sudah menebus dirinya sendiri setengah harga penghematannya itu. Oke, kalau begitu. Berapa harga Chang'an Lumin Bandung saat ini? Chang'an Lumin Bandung, OTR Bandung, ini 204. Hanya sampai 31 Maret 2026 sesuai dengan stok yang ada, ini di bawah 200 jutaan. Seharga 188 juta saja. Sebentar. Ya. Sebentar. Jadi jarak tempuh 300 kilo. 301 kilo. Kondisi mobil proper untuk harian. Betul, city car. Biaya listrik murah. Sangat murah sekali. Harga di bawah 200 juta. Betul. 188 juta. Betul. Gak rugi jualan Chang'an ini. Indomobil nggak rugi. Ini sudah dipersiapkan oleh Chang'an dari otomobil yang di global China sana dan Indomobil di Indonesia sini. Artinya harga segitu ya udah sangat terjangkau. Makanya kemarin kita di IMS 2026 mendapatkan penghargaan Micro EV terjangkau. Ya, artinya dengan harga segini dapat yang seperti ini. Tapi bukan abal-abal juga. Bukan abal-abal. Jarak tempuh dengan baterai kualitas bagus. After sales yang sangat terjamin. Dan sudah di cover. Oke, Pak Handi. Kayaknya udah nggak ada alasan lagi untuk tidak memilih Chang'an Lumin ini ya sebagai kendaraan alternatif harian dalam kota, pemakaian 1, 2, 3 orang antar jemput anak. Ini kayaknya udah paling value for money. Value for money-nya dapat banget. Terutama ada beberapa konsumen, kalau Bandung kan konturnya itu curam ekstrim. Nah, jangan salah, walaupun dia mungil, tenaganya ini, torsinya instan, kita udah keliling Bandung juga. Ke Ciwaruga, Kolonel Masturi, Punclut. Tanjakan ekstrim naik. Nah, karena mohon maaf nih, untuk early adopter kan masih ada pemahaman yang salah. Bahwa masih menganggap seperti mobil bensin pada umumnya. Kalau kita boleh bilang, mobil bensin itu kan ada 2000 komponen. Ya kan? Nah, kalau kita sederhanakan, ibaratnya Pak Vicky pakai sepeda
itu langsung pakai gigi yang besar. Oke. Kira-kira untuk momentum awalnya terasa berat tidak? Berat dong. Berat. Nah, itu kenapa? Karena ada 2000 komponen di Betul. mobil bensin. Oke. Nah, sementara untuk motor listrik itu ibaratnya kita kayak punya kipas angin di rumah. Ya kan? Nah, kipas angin di rumah, Pak Vicky pencet angka on, dia langsung torsinya maksimal. Naik. Oke. Tinggal 1, 2, 3-nya torsi maksimal. Karena tidak ada hambatan-hambatan energi. Betul. Dia langsung dari baterai ke Kurang konverter dan ke motor. Kurang dari 200 komponen dan tidak ada yang bersentuhan karena kumparan magnet. Jadi Oke. tidak ada hambatan. Oke, itu yang menyebabkan lebih efisien, lebih aman, dan perawatannya Betul. jauh lebih mudah. Kenapa torsinya bisa instan? Ya seperti itu. Bapak pencet aja kipas angin, pasti langsung muter. Itu. Nah, ya, jadi untuk diskusi kita, penjelasan mengenai Chang'an Lumin ini udah sangat lengkap sekali, Handi. Jadi mungkin next ke depan kita coba mobil ini jalan ya. Boleh. Bagaimana yang tadi Handi Bahasa informasikan, atau realita. realitanya nanti seperti apa. Nanti kapan kita coba jalan bareng. Dengan senang Chang'an hati, Lumin. Pak Vicky. Oke, Handi, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Semoga sukses Amin, jualan sama-sama. Chang'an Lumin, mengedukasi masyarakat Bandung Terima ya kasih. bahwa mobil EV nggak perlu dikhawatirkan, Betul. tapi justru sekarang sangat dibutuhkan. Betul. Oke. Nah, demikian bincang-bincang saya bersama Handi, sales eksekutif dari Chang'an Bandung, yang tadi menemani kita untuk melihat bagaimana Chang'an Lumin ini, kita mendengarkan penjelasan mengenai Chang'an, dan jujur ini membuat saya terkesima. Chang'an Lumin, mobil micro EV yang harganya terjangkau, efisien, tapi sensasinya tidak seperti mengendarai kendaraan micro EV. Ini lebih ke mini EV kalau menurut saya. Nah, tapi walau bagaimanapun kendaraan ini harus dicoba. Ya, nah buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin mencoba kendaraan Chang'an Lumin ini, melakukan test drive atau berdiskusi dengan salesnya, teman-teman bisa datang langsung ke PT New Champion Motor, Jalan Soekarno-Hatta nomor 291 Bandung. Lokasi kami dalam satu kompleks ini bersama dengan dealer Suzuki, PT Nusantara Jaya Sentosa. Sebelah kami ada terminal lebih panjang. Jadi untuk lokasi aksesnya juga mudah dijangkau dan harus dicoba. Kendaraan ini sangat luar biasa. Demikian video saya kali ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.